Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktasania kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis perencanaan produksi massal pada tugas produk kreatif dan kewirausahaan pada bab 1 kali ini. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang. Produksi massal biasanya ditemukan di industri, di mana produk yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin-mesin dan proses-proses bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. B. Nilai guna barang. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah 1. Kegunaan dasar elemen utility. Contoh, ketika kita makan nasi padang, maka kita akan langsung merasakan rasa dari bumbu-bumbu yang digunakan, kemudian berefek pada rasa kenyang. 2. Kegunaan waktu, time utility. Contohnya, barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Pada musim hujan, semua orang tidak ingin kehujanan, sehingga banyak orang membutuhkan payung. Karena kebutuhan payung meningkat, maka harga payung juga akan meningkat. 3. Kegunaan tempat atau place utility. Contoh, pasir di sungai dan kayu di hutan akan memiliki nilai yang lebih tinggi jika dipindahkan ke toko, bahan bangunan, atau ke lokasi pembangunan. 4. Kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Kayu akan berubah nilainya jika berubah menjadi mabel. Potongan besi akan bertambah nilainya ketika diasah menjadi pisau. Kaleng bekas akan berubah nilainya ketika dibuat antena kaleng pemungut sinyal. 5. Kegunaan pelayanan atau service utility. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Contohnya adalah radio dan televisi akan bertambah nilainya jika ada siaran. 6. Kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Barang-barang bekas milik selebriti berharga mahal ketika dijual karena ada bukti kepemilikan selebriti dari selebriti tersebut. Sebaiknya, baju baru bekas dipakai gelandangan mungkin harganya akan turun. 2. Jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi menurut penaksir atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan bagian integral dari perencanaan produksi. Bufa dan Sarin 1996. Menurut Sukarian Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi 1. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk memenuhi seluruh pabrik yang meliput perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. 2. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. 3. Merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar atau breakout item dan bahan baku. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. 5. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order pada pemesanan. Menurut Eni Aryani 2009, perencanaan produksi yang tepat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu 1. Perencanaan produk jangka pendek adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. 2. Perencanaan produksi jangka panjang. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk atau produk development. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi.
Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah: 1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. 3. Menjamin keamanan produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 4. Monitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 5. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. 6. Menyerahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 adalah: 1. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. 2. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. 3. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta monitor tingkat persediaan produk jasa setiap saat. 4. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya adalah: 1. Akurasi dan otomisasi tinggi. 2. Kurang biaya tenaga kerja. 3. Kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. 6. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 7. Biaya tenaga kerja rendah. 8. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan: 1. Sumber daya yang terhubung. 2. Tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak biaya untuk bahan. 4. Kurang beragam. 5. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 6. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. 7. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Tahap perencanaan produksi. Tahap-tahap perencanaan produksi dijabarkan sebagai berikut. 1. Ide pokok disusun berdasar kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan perkembangan, dan koordinator fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalian. Seleksi ide produk. 2. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. 3. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan yaitu manfaat produk, fungsi barang seperti fungsi utama, sekunder, style, seni, atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan, biaya, kualitas, dan kinerja produk. 4. Purwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. 5. Pengetesan. Hasil perwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. 6. Desain akhir. Pada tahap ini produk disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. 7. Implementasi. Pada tahap ini perusahaan mulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu: 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar
ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: yang pertama, peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Yang ketiga, kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. Dan 8. Dukungan modal yang kuat. D. Proses produksi. 1. Tahapan persiapan produksi dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahapan produksi, terhadap beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien, yaitu: A. Survei pasar survei. B. Pembuatan desain produk. C. Pembuatan alat-alat pendukung produksi. D. Perancangan sistem produksi. E. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas. F. Penyewaan tempat lokasi usaha. G. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kota Malang Raya. H. Uji coba produksi. Kemudian proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: yang pertama, produksi dapat diartikan sesuatu proses mengubah bahan baku menjadi barang atau menambah nilai suatu produk, barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. 2. Proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, proses produksi pendek, merupakan proses produksi yang berlangsung cepat, contohnya adalah proses produksi makanan. Yang kedua, proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Yang ketiga, proses produksi kontinu adalah pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik karet, dan lain-lain. Yang keempat, proses produksi berselingan atau intermittent. Contoh produksi ini adalah pembuatan sepeda, di mana bagian-bagian sepeda mulai dari rangka, roda, jeruji, pedal, dan lain-lain dibuat secara terpisah. Yang kedua, perencanaan produksi adalah kegiatan para produksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. A. Tujuan dari perencanaan produksi. Yang pertama, untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Yang kedua, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan, demand forecast. B. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi atau perusahaan dapat mengirim produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi atau production control. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi penyimpangan terhadap perencanaan produksi adalah seperti berikut. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan lainnya. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produk lainnya. 3. Perubahan permintaan atau pembatalan pesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. 4. Ketidakhadiran pekerja. 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok pelanggan. B. Adapun manfaat dari pengawasan produksi. Yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi.
saluran operasi. Begitu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.